guys, kembali lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler dalam YouTube channel Royman BTKV. Kali ini kita akan membahas hal yang membuat panik dan menggemparkan seluruh dunia, yaitu varian Delta sebagai varian baru dari virus COVID-19, dan tentunya tidak sahih jika kita membahas suatu penyakit tanpa membicarakan pencegahan dan penanganannya. Di dalam video ini juga kita akan membahas tentang apa itu ivermectin, obat cacing itu yang dianggap mampu menyembuhkan COVID-19. Jadi, bagaimana peran dan status pemakaian ivermectin tersebut di Indonesia? Daripada larut dalam rasa penasaran, mari kita tonton saja penjelasannya. Saya akan membahas yang pertama adalah mengenai varian COVID-19 Delta. Varian Delta merupakan strain virus baru yang ditemukan pertama kali di India pada Desember 2020. Strain ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Hingga 14 Juni kemarin, strain Delta ini sudah mencakup 74 negara, bahkan mencapai 90% kasus di Portugal, di Inggris, UK, dan Rusia. Dan baru-baru ini juga menyerang Australia. Varian Delta ini dianggap menjadi penyebab naiknya angka kasus yang signifikan di Indonesia. Pekan kemarin adalah pekan terburuk selama pandemi di Indonesia, menembus 150.000 kasus aktif. Bayangkan saja, setiap harinya angka positif swab Indonesia selalu memecahkan rekor jumlah positif satu hari sebelumnya. Nah guys, kenapa sih varian Delta ini terkesan lebih cepat penularannya? Nah, berdasarkan berita-berita BBC UK, varian Delta memiliki kurang lebih 3 kali lipat dari varian sebelumnya. Memang ada juga yang mengatakan 1,5 kali. Kita pegang saja bahwa ini memang lebih cepat penyebarannya. Pada gambar di atas ini bisa dilihat bahwa seseorang yang terinfeksi COVID-19 dengan varian Delta dapat menularkan virusnya ke 5-8 orang lainnya. Bandingkan dengan varian sebelumnya yang hanya menularkan kurang lebih 2-3 orang saja. Jadi peningkatan transmisi mencapai 60% dibandingkan dengan varian Alpha atau varian COVID sebelumnya. Apakah virus ini berarti semakin berbahaya? Pada masa kenaikan kasus saat ini, risiko rawat inap naik hingga 2,61 kali. Dan risiko kebutuhan penanganan darurat naik hingga 1,67 kali dari sebelumnya. Nah, berdasarkan data-data studi di UK, hilangnya kemampuan penciuman atau anosmia sudah tidak masuk top 10 keluhan COVID-19 varian Delta. Di bawah ini ada perbedaan gejala flu biasa yang kita sebut common cold dan COVID varian lama dan COVID varian Delta. Bisa lihat di sini. Bisa dilihat guys bahwa varian Delta benar-benar hanya seperti flu biasa aja. Nah, contoh keluhannya sakit kepala, sakit tenggorokan, dan pilek. Ya, biasanya hidung meler atau tersumbat. Jadi guys, tolong jangan menyepelekan, sekali lagi, tolong jangan menyepelekan apabila Anda mengalami keluhan seperti hidung meler saja, hidung tersumbat, badan pegal-pegal atau nyeri. Nah, segera periksa melalui swab antigen atau PCR. Nah, ada miskonsepsi atau pendapat yang salah dari masyarakat yang mengatakan bahwa kita kalau sudah hand sanitizer atau cuci tangan itu sudah cukup. Padahal kunci utamanya yang harus ditekankan adalah udara yang kita hirup juga. Karena kita tahu partikel Delta ini atau varian Delta ini dapat bertahan di udara sama seperti diakumulasi asap rokok hingga 16 jam. Yang artinya ventilasi baik itu sangat penting. Apabila ventilasi tidak baik dalam ruangan tertutup, ya, orang yang terinfeksi dapat meninggalkan virus partikel di udara yang nantinya akan dihirup oleh orang yang sehat, yang nantinya akan terpapar infeksi juga. Jadi pastikan selalu punya ventilasi terbuka, dan yang utama juga yaitu gunakan masker. Karena yang paling penting adalah udara yang kita hirup bersama-sama. Nah, ini juga banyak yang bertanya,
Jadi apakah jika varian yang berbeda, maka swab PCR dan swab antigen sudah tidak bisa mendeteksi virus lagi? Tentu saja masih bisa, guys. PCR dan swab antigen masih bisa mendeteksi virus. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa virus tidak akan terdeteksi, dan hilangkan pemikiran jika hasil tes positif kalian hanya di-COVID-kan. Itu tidak benar, guys. Apakah vaksinasi efektif terhadap varian Delta? Data yang dikumpulkan menunjukkan optimisme dan kabar baik, guys. Vaksinasi tetap memberikan proteksi terhadap keparahan infeksi dan angka rawat inap pada Delta varian. Analisis di UK Scotland mengatakan walaupun Delta varian memiliki kemampuan menetralisir antibodi, vaksin ini tetap berperan dalam mengurangi keparahan gejala dan angka rawat inap. Nah, penelitian pada Sinovac juga sudah dilakukan, ya Pak. Kita ambil sampel dari tenaga medis Indonesia. 5.000 tenaga medis Indonesia sudah memenuhi 2 dosis vaksinasi Sinovac yang di-highlight dari data. Dan ternyata hanya 350 yang mendapatkan infeksi COVID-19. Artinya apa? 93% tenaga medis terproteksi oleh pemberian Sinovac. Nah, 350 tenaga medis yang terinfeksi juga cenderung tidak bergejala. Hanya 10 orang diantaranya dirawat karena gejala demam dan batuk. Nah, bagaimana dengan AstraZeneca? Nah, vaksin ini kita ketahui ya, yang sudah juga ada di Indonesia. Nah, sudah dilakukan penelitiannya bersama dengan Pfizer dan AstraZeneca. Dosis pertama itu tingkat proteksinya bisa sampai 35-36%. Dan dosis kedua meningkat hingga 92-94%. Dan proteksi terhadap tingkat keparahan dan gejala dan rawat inap juga dilakukan penelitian mengatakan bahwa mempunyai efek yang baik. Yaitu tadi 92-94%. Peneliti dari Oxford menyelidiki kemampuan antibodi monoklonal dalam darah orang yang pulih dari COVID-19. Kemudian diteliti juga mereka yang divaksinasi untuk menetralkan varian Delta dan Kappa. Hasilnya membawa kabar baik bahwa vaksin varian AstraZeneca dan Pfizer terbukti efektif untuk menangkal varian-varian virus COVID ini. Dapat memberi perlindungan hingga 90%. Jadi antibodi yang terbentuk dianggap cukup untuk menetralkan varian tersebut. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai obat ivermectin. Ya, memang saya sudah membahas ini di TikTok saya, dan begitu banyak pertanyaan yang minta saya membahas ini khusus di YouTube channel saya. Jadi, apa itu ivermectin? Jadi, ivermectin adalah obat yang sudah lama digunakan untuk mengobati infeksi cacing pada manusia juga, bukan hanya pada hewan. Ya, lebih tepatnya infeksi Staphylococcus dan onchocerciasis. Dan ada juga yang bisa dibilang untuk scabies. Nah, jadi obat ini juga digunakan untuk manusia, ya, ini penting. Bukan obat yang dikhususkan hanya untuk binatang atau hewan peliharaan saja. Karena pada awalnya dulu mereka mengetawakan kalau ini obat-obat binatang. Bahkan ada yang bilang ini cacing. Jadi obat ini sudah disetujui oleh FDA dan oleh WHO, masuk dalam daftar obat-obat esensial, guys. Bahkan sudah mendapat hadiah Nobel loh penemunya. Nah, kita ngomong sekarang perkembangan obat ivermectin sebagai obat COVID. Nah, di awal-awal ya dari penggunaan ivermectin sebagai obat COVID ini dikarenakan ivermectin ternyata memiliki efek antiviral, dan efek ini bukannya baru diketahui namun sudah diteliti sejak lama. Meskipun baru dilakukan di laboratorium, penelitian sebelum COVID menunjukkan bahwa ivermectin efektif terhadap berbagai macam virus, guys, seperti virus HIV, dengue, influenza, dan virus Zika. Nah, penelitian yang beberapa tahun lalu yang di Monash University Australia menunjukkan bahwa ivermectin dapat membunuh virus COVID dalam 48 jam, di mana 24 jam pertama menunjukkan penurunan jumlah virus atau virus load yang signifikan di dalam laboratorium. Nah,
Penelitian-penelitian terbaru, salah satunya ada dilaporkan meta-analisis terbaru mengenai penggunaan ivermectin menunjukkan bahwa ivermectin menurunkan risiko kematian akibat COVID sekitar 38%. Dan penggunaan ivermectin sebagai profilaksis juga menurunkan risiko terinfeksi hingga 86%. Tapi masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan jumlah yang lebih banyak, ya, dengan multi-center mengenai efektivitas dan kegunaan ivermectin. Namun untuk saat ini penggunaan ivermectin pada awal infeksi dapat menurunkan tingkat keparahan penyakit. Jadi ada yang mengatakan juga bahwa obat ini mempunyai efek anti radang yang menimbulkan efek mengurangi terjadinya keparahan penyakit. Nah, dan melihat bahwa ivermectin merupakan obat yang selama ini aman dan murah, kita dapat optimis bahwa ivermectin dapat memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan COVID secara global. Nah, apa itu cara kerja ivermectin? Agar COVID bisa menginfeksi, mereka perlu masuk ke dalam sel. Ya, lebih tepatnya menuju inti sel atau nukleus agar dapat bereplikasi. Untuk masuk ke dalam inti sel, COVID harus bekerja sama dengan sebuah transporter atau pengangkut. Nah, ivermectin bekerja dengan cara menghambat atau memblokir si transporter atau pengangkut ini, sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam inti sel dan tidak bisa bereplikasi. Dan pada akhirnya mencegah pertambahan jumlah virus serta mencegah gejala infeksi menjadi semakin parah. Nah, update terbaru mengenai ivermectin di Indonesia pada hari Senin 28 Juni 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik ivermectin sebagai obat COVID-19. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO di mana diharapkan bahwa uji klinik ini dapat menjadi bukti dasar yang sahih bagi penggunaan ivermectin sebagai obat COVID-19. Mudah-mudahan guys, hasilnya positif sehingga dapat dipakai oleh banyak negara. Kenapa masih perlu uji klinik? Ini ada pertanyaan juga. Kan sudah ada di negara-negara lain. Tetapi kenapa harus lakukan uji klinik lagi? Ivermectin adalah obat yang aman, namun bila digunakan sebagai obat antiparasit. Uji klinik kali ini dibutuhkan agar kita dapat mengetahui efektivitas ivermectin dalam melawan virus COVID-19 dalam tubuh manusia, bukan hanya dalam percobaan laboratorium. Uji ini juga diperlukan agar kita bisa mengetahui dosis ivermectin yang aman, tepat, dan efektif untuk mengobati COVID-19. Karena sekali lagi, dosis yang kita ketahui saat ini adalah dosis sebagai antiparasit. Uji klinik juga diperlukan agar kita tahu apakah dosis yang selama ini digunakan di laboratorium aman dan efektif bila diberikan kepada manusia. Nah, kenapa dokter berani memberikan tanpa bukti klinis? Kita tahu bahwa berita ivermectin sebagai obat COVID menyebar pertama kali dari India. Kita juga perlu mengingat bahwa kondisi saat itu di India terjadi outbreak, terjadi tsunami COVID yang luar biasa, menyebabkan negara tersebut dalam kondisi emergensi atau gawat darurat. Pemberian ivermectin didasarkan pada 3 hal, yaitu bahwa ivermectin adalah obat yang murah, aman, dan tersedia luas di India. Pada kenyataannya, obat ini terbukti bekerja pada pasien COVID tanpa efek samping yang mengkhawatirkan. Dan perlu diketahui pula bahwa meskipun tidak ada studi yang konklusif mengatakan ivermectin bisa menjadi sebagai obat COVID, tidak ada pula studi yang mengatakan bahwa ivermectin sepenuhnya tidak berguna terhadap COVID. Nah, kalau kita melihat latar belakang tadi, maka banyak penelitian-penelitian di beberapa negara itu sudah ada sebenarnya guys, dan mereka mengatakan ada efek antiviral atau anti radangnya, tetapi itu belum menjadi satu multi center penelitian yang dibutuhkan lah. Makanya sekarang di UK Oxford pun sudah memulai penelitian dalam jumlah besar dan multi analyze dan multi center. Indonesia contohnya juga sudah melakukannya, juga ada di Peru, ada di Israel, ada di Mesir, dan di negara-negara
Amerika Latin lainnya. Nah, ada banyak pertanyaan mengenai dosis ivermectin. Nah, sebenarnya dosis-dosis ini semua tergantung daripada kondisi pasien. Nah, di Indonesia memang ada sediaan yang kita sebut sediaan 12 mg yang sudah diproduksi oleh Indonesia sendiri. Tetapi di negara lain juga ada yang tablet 3 mg dan ada yang 6 mg. Ya, gini guys. Jadi sebenarnya pemberian dosis ini semua kita masih menunggu arahan daripada Devkes setelah hasil penelitian uji klinis selesai. Nah, ada juga yang mengatakan boleh diberikan kalau setelah COVID contohnya, untuk mencegah terjadinya perburukan pada atau sequelae pada long COVID. Efek samping yang banyak dilaporkan adalah nausea, ya, mual, diare, alergi, dan tidak dianjurkan pada bayi-bayi yang terlalu kecil, ya, seperti bayi yang di bawah umur 22 tahun atau anak yang berat badannya kurang dari 15 kilo, dan juga pada ibu hamil dan ibu menyusui, atau pada kondisi-kondisi yang blood barrier di otaknya itu terganggu, seperti kondisi infeksi, meningitis contohnya. Ya. Nah, jadi bagaimana guys? Ada ya, kita lihat bahwa pemberian ivermectin ini memang perlu pengawasan dokter dan perlu resep dokter supaya tidak mengalami efek samping yang mengkhawatirkan. Oke guys, kira-kira begitulah penjelasan saya. Nah, penjelasan tentang virus COVID-19, varian Delta, dan pemakaian ivermectin, semoga video ini memberikan manfaat dan membantu menaikkan tingkat awareness kita terhadap keadaan Indonesia yang saat ini bahaya COVID-19-nya sudah begitu mengkhawatirkan. Sudah banyak rumah sakit, fasilitas kesehatan yang penuh, banyak yang tidak bisa tertangani karena ICU penuh. Ya, saya menghimbau kepada kita semua untuk kita bersama-sama bahu-membahu untuk menghadapi pandemi COVID ini supaya bisa cepat tertangani dengan baik. Ya, yang pertama kita harus disiplin memakai masker dimanapun kita berada. Dan kalau dianjurkan itu masker double. 2, kita juga harus vaksinasi guys. Ya, mari kita sama-sama datang ke sentra vaksinasi untuk divaksinasi. Apalagi saat ini pemerintah sudah menggalakkan di mana-mana, di mall, di instansi pemerintah, di fasilitas-fasilitas klinik kesehatan yang bisa datang tanpa harus sesuai dengan domisili atau KTP. Dan yang berikutnya, kita juga saling membantu. Yang mampu memberikan bantuannya kepada yang tidak mampu dengan memberikan fasilitas untuk isolasi mandiri, untuk obat-obatan, ya, dan jangan malah ikut-ikutan menimbun obat-obatan untuk diri sendiri. Ya, termasuk saat ini oksigen. Kebutuhan tabung oksigen sangat tinggi, tetapi di pasaran sudah semakin tipis dan sulit, harga juga semakin naik. Kira-kira itu imbauan saya guys. Semoga kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama. Sekali lagi, stay healthy, 5M, dan vaksinasi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.